Kategori sebuah negara sebagai negara maju atau negara berkembang sangat berpengaruh terhadap pemerataan pembangkit listrik. Tapi sebelumnya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu, apa sih itu negara berkembang dan negara maju? Dan apa aja sih indikator agar sebuah negara bisa dikategorikan sebagai negara maju atau negara berkembang? Negara maju adalah istilah yang diberikan untuk negara-negara yang memiliki taraf hidup yang relatif tinggi, baik dari segi teknologi maupun ekonominya. Pembangunan mereka itu bisa dilakukan secara merata, sehingga tingkat kesejahteraan juga tinggi. Pendapatan penduduk per kapita untuk negara maju biasa di atas $2.000. Negara maju juga biasa memiliki infrastruktur yang tertata lebih rapi dan canggih. Lain halnya kalau kita membahas tentang negara berkembang, di mana kesejahteraan masyarakat masih lebih rendah. Pengelolaan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya, juga masih sederhana. Jadi hasilnya kurang maksimal. Karena negara bergerak cukup lambat, akhirnya perkembangan infrastruktur juga melambat. Jika hal ini terus dibiarkan, bisa menyebabkan kurangnya daya saing dan produktivitas. Jadi, produk bisa kalah saing di luar negeri dan hanya mampu diperjualbelikan di dalam negeri. Nah, bagaimana sebuah negara dikategorikan dalam negara maju atau negara berkembang? Penilaian ini mempunyai banyak sudut pandang, tapi umumnya negara maju memiliki indikator seperti ini. Pertumbuhan ekonomi tinggi. Salah satu ciri umum sebuah negara maju adalah pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Umumnya, negara seperti ini memiliki kemampuan untuk memproduksi barang bernilai tinggi, seperti mobil, pesawat terbang, dan aneka barang elektronik lainnya. Ada angka pengangguran rendah. Ciri negara maju selanjutnya adalah angka pengangguran jauh di bawah rata-rata negara berkembang. Perlu kita ketahui, setiap negara dengan tingkat pengangguran rendah atau sedikit menjadi salah satu indikator bahwa negara tersebut sudah sedemikian maju. Tingkat kesehatan dan sistem pendidikan baik. Bisa dipastikan, hampir semua penduduk di negara seperti ini telah mengenal huruf atau bisa membaca dan menulis dengan kemampuan di atas rata-rata. Di samping itu, pemerintah di negara-negara maju juga tak segan memberikan pelayanan dan aneka fasilitas kesehatan yang memadai. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat pun selalu meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Pendapatan per kapita tinggi. Diketahui, sektor pendapatan per kapita mampu menunjukkan berapa rata-rata besar pendapatan yang mampu dicapai oleh penduduk dalam kurun waktu 1 tahun. Berdasarkan data dari Bank Dunia, setidaknya negara maju harus memiliki kriteria pendapatan per kapita di atas $10.726 setiap tahunnya. Selanjutnya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat. Ciri-ciri negara maju selanjutnya adalah kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, karena pemerintah memberikan berbagai fasilitas demi menunjang keberhasilan di bidang tersebut. Selain itu, hasil temuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut bisa langsung diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dengan demikian, penemuan-penemuan tersebut bisa terus berkembang dan berkelanjutan. Sedangkan untuk negara berkembang memiliki indikator seperti ini. Yang pertama yaitu tingginya jumlah pengangguran. Seiring dengan meningkatnya angka kelahiran, persaingan di dunia kerja pun mengalami hal yang sama. Akibatnya, negara gagal menyediakan lapangan kerja yang memang layak dan dibutuhkan untuk menampung jumlah pengangguran yang melebihi kapasitas. Laju pertumbuhan penduduk tinggi. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, tingginya angka pengangguran merupakan ciri dari negara berkembang yang diakibatkan oleh ketimpangan laju pertumbuhan penduduk. Contoh kasusnya adalah angka kelahiran yang terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan angka kematian. Selain itu, kurangnya sosialisasi tentang keluarga berencana juga menjadi sumber tingginya laju pertumbuhan penduduk. Rendahnya tingkat pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat jadi salah satu ciri negara berkembang yang patut diwaspadai. Tingkat pendidikan yang rendah seringkali sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk yang juga sama tingginya. Impor lebih besar dibanding ekspor.
Impor dilakukan oleh suatu negara ketika mengalami keterbatasan keahlian dan teknologi sehingga membutuhkan barang dari negara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Menguasai iptek rendah tingkat pendidikan penduduk di negara berkembang turut merimbas pada penguasa dibanding iptek. Hal ini merupakan akibat terlalu banyak masalah yang terjadi sehingga pemerintah kurang fokus dalam mengembangkan minat masyarakat terhadap ilmu pengetahuan. Indonesia sendiri termasuk dalam kategori negara berkembang. Dilihat dari berbagai faktor, Indonesia dinilai belum mampu mengoptimalkan dengan baik sumber daya alam yang dimiliki. Indonesia masih sering bergantung pada hasil impor dari negara lain, dan bahkan Indonesia juga melakukan ekspor barang mentah ke negara-negara lain. Hal itu membuat pengoptimalan hasil sumber daya alam tidak terjadi secara maksimal. Bahkan untuk pemerataan pembangkit listrik tenaga angin dan surya pun masih sangat lambat, karena didominasi oleh pembangkit listrik tenaga batu bara atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Beberapa tahun belakangan ini, Indonesia semakin bergantung pada pembangkit listrik tenaga batu bara. Hal ini berkebalikan dengan kebanyakan negara lain. Persentasenya di Indonesia meningkat dari 53% pada tahun 2015 menjadi 60% pada tahun 2019, sedangkan di kebanyakan negara G20 justru menurun. Penggunaan batu bara untuk pembangkit listrik mengalami sedikit penurunan sekitar minus 1,4% pada tahun 2020, sehingga pembangkit listrik tenaga batu bara tidak berubah sejak tahun 2019, bahkan dengan adanya COVID-19 dan terhentinya pertumbuhan kebutuhan listrik. Pengembangan pembangkit listrik tenaga batu bara akan dilanjutkan di Indonesia setelah kebutuhan listrik pulih seperti sebelum pandemi. Mengingat batu bara menarik pemerintah karena murah dan andal. Meskipun pembangkit listrik tenaga angin dan surya akan menjadi lebih murah daripada pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara. Jadi, banyak kapasitas batu bara yang sedang dibangun dan direncanakan saat ini menjadi percuma. Pembangkit listrik tenaga angin dan surya di Indonesia nyaris tidak berkontribusi. Pada tahun 2019, hanya 0,2% listrik Indonesia yang menggunakan tenaga angin dan surya. Negara anggota G20 sudah menghasilkan listrik dari tenaga angin dan surya sebanyak 8,9% untuk India, 9,5% untuk Tiongkok, 10,1% untuk Jepang, 10,6% untuk Brasil, 11,6% untuk Amerika Serikat, dan 12% untuk Turki. Laju pertumbuhan kebutuhan listrik yang tinggi menyulitkan untuk transisi meninggalkan batu bara. Kebutuhan listrik Indonesia sebesar 7% per tahun selama 2015 sampai 2019. Tahun 2020 terdapat pemulihan laju pertumbuhan kebutuhan listrik. Jika pertumbuhan listrik pulih seperti sebelum pandemi, untuk meningkatkan batu bara semakin sulit karena kapasitas energi terbarukan harus lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan. Pertumbuhan kebutuhan listrik belum diimbangi oleh pengembangan listrik bersih. Kebutuhan listrik Indonesia rata-rata tumbuh sebesar 7% per tahun, dari 221 terawatt pada 2015 menjadi 283 terawatt pada 2019. Kenaikan ini membuat pembangkit listrik tenaga batu bara sebesar 51 terawatt karena kenaikan produksi listrik bersih sebesar 23 terawatt tidak dapat mengimbangi kenaikan kebutuhan listrik. Selain itu, kebutuhan listrik akan terus naik karena kebutuhan listrik per kapita termasuk yang terendah di negara G20 dan jauh lebih rendah sebesar kurang dari 230% daripada rata-rata dunia. Nah, ini adalah data statistik perbandingan pembangkit listrik tenaga angin dan surya di Indonesia dengan negara-negara anggota G20. Indonesia mengalami kemajuan yang sangat lambat dalam mengembangkan pembangkit listrik tenaga angin dan surya. Pada tahun 2019, pembangkit listrik tenaga angin dan surya terhitung hanya 0,2% dari total listrik yang dihasilkan di Indonesia. Jika dibandingkan dengan negara Amerika Serikat yang selalu mengalami kemajuan dalam pembangkit listrik tenaga angin dan surya, Indonesia masih tertinggal sangat jauh. Dari tahun 2010 hingga tahun 2020,
Amerika Serikat mengalami kemajuan hingga mencapai 12% untuk pembangkit listrik tenaga angin dan surya. Hal ini dipengaruhi oleh pemanfaatan sumber daya alam berupa angin dan cahaya matahari secara optimal dan maksimal oleh pemerintah Amerika Serikat. Mengingat sangat lambatnya pelaksanaan proyek energi terbarukan dan dukungan pemerintah yang berkelanjutan terhadap pembangkitan listrik tenaga batu bara tahun lalu, kecil kemungkinan bagi Indonesia dapat meningkatkan pangsa pasar pembangkitan listrik tenaga angin dan surya mendekati rata-rata dunia 9,4% pada 2020 dari titik awal yang begitu rendah. Batu bara terus mendominasi pembangkit listrik tenaga hibrida Indonesia. Menurut data statistik, pembangkit listrik tenaga hibrida Indonesia masih didominasi oleh batu bara, yakni sekitar 60% dari listrik yang dihasilkan pada 2019. Sedangkan untuk listrik yang dihasilkan dari tenaga angin dan surya, seperti yang sudah disebutkan tadi, hanya sekitar 0,2%. Untuk Amerika Serikat, sekitar 19% listrik dihasilkan dari batu bara. Sedangkan untuk listrik yang dihasilkan dari tenaga angin dan surya ada sekitar 12%. Dari data tersebut sangat terlihat perbedaan yang jauh dari kedua negara ini. Kecil kemungkinan bagi pembangkit listrik tenaga hibrida Indonesia mengalami perubahan drastis pada 2020. Dengan demikian, Indonesia menjadi salah satu pemilik sektor pembangkit listrik yang paling padat batu bara di antara negara-negara anggota. Negara-negara G20 lain yang memiliki ketergantungan serupa pada pembangkit listrik tenaga batu bara pada 2020 adalah Afrika Selatan sebesar 86%, India 71%, Tiongkok 61%, dan Australia 54%. Berikutnya adalah perbandingan persebaran pembangkit listrik tenaga angin dan surya di Indonesia dan di negara Amerika Serikat. Dapat dilihat dari peta, persebaran pembangkit listrik tenaga angin sudah cukup merata di Amerika Serikat. Paling banyak berada di sekitaran negara Iowa, Kansas, Oklahoma, Texas, Illinois, Michigan, Colorado, dan Washington. Sedangkan untuk pembangkit listrik tenaga surya di Amerika Serikat paling banyak tersebar di wilayah negara California. Nah, selanjutnya, karena di Indonesia pembangkit listrik tenaga angin dan surya belum merata, maka dari itu kami membuat rancangan pemerataan pembangkit listrik tenaga angin dan surya di Indonesia dalam bentuk alat. Berikut adalah alatnya. Little Troy boy.
little Troy boy. Bye, little Troy boy. Bye, little Troy boy. Penggunaan energi angin dan surya sebagai green energy atau clean technology harus menjadi pilihan dan prioritas utama bagi kita semua untuk dapat mendukung keberlanjutan pemerataan pembangkit listrik tenaga angin dan surya. Posisi Indonesia sebagai negara beriklim tropis yang mendapatkan sinar matahari dan angin sepanjang tahun merupakan anugerah yang harus dioptimalkan. Potensi pengembangan energi angin dan surya yang dimiliki Indonesia sangatlah besar. Negara kita juga mempunyai sumber energi angin dan surya yang cukup besar dan tersebar di berbagai daerah untuk dikembangkan menjadi PLTB dan PLTS. Maka dari itu, pemerintah harus mulai memaksimalkan penggunaan sumber daya alam terbarukan dengan baik sebagai pembangkit listrik agar Indonesia bisa berhenti ketergantungan terhadap batu bara. Sekian video dari kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.